Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Siswa yang telah divaksin boleh PTM 100%. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menegaskan, hanya siswa yang telah divaksinasi yang boleh beraktivitas di lingkungan sekolah. Termasuk pula untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% nanti. Eva mengatakan bahwa di Kota Bandar Lampung diinstruksikan kepada sekolah-sekolah, jadi yang sudah divaksin saja yang boleh ikut PTM. Jika terdapat siswa yang belum melaksanakan vaksinasi, siswa diharapkan tetap melaksanakan pembelajaran dengan model dalam jaringan. Dan sekolah wajib untuk tetap memberikan fasilitas dan sarana untuk siswa yang tetap belajar secara daring tersebut. Jadi sekolah harus teliti untuk menuntaskan vaksinasi muridnya dan juga memastikan seluruh murid tervaksin. Oleh sebab itu pula, Eva meminta kepada orang tua murid agar mengizinkan anak-anaknya untuk divaksinasi, sehingga cakupan vaksinasi Kota Bandar Lampung lebih maksimal lagi. Ini merupakan usaha pemerintah dalam melindungi masyarakat dari COVID-19 dan anak-anak tetap aman saat mengikuti pembelajaran di sekolah. Berita selanjutnya, satu keluarga di Lampung Utara tersambar petir. Satu keluarga di Kecamatan Abung, Surakarta, Lampung Utara mengalami luka akibat sambaran petir pada Minggu 16 Januari 2022 sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Abung, Surakarta, Ibda Daryana membenarkan kejadian tersebut. Peristiwa itu berawal dari hujan deras disertai petir. Kali pertama petir menyambar antena TV milik Sudarwin berusia 45 tahun yang merupakan warga desa Tatakarya, Abung Surakarta, Lampung Utara. Atap rumah korban ambrol sebagian, kemudian meteran listrik juga menyambar. Atas kejadian tersebut, Sudarwin mengalami luka di dada akibat sambaran petir. Selain itu, Hafiz berusia 4 tahun dan Anissa anak korban mengalami luka di kepala akibat terkena genting yang jatuh. Anida anak lainnya mengalami luka di bahu juga akibat reruntuhan genting. Sudarwin sudah dibawa ke rumah sakit Handayani. Menurut keterangan keluarga, kondisi Sudarwin sudah membaik. Hingga saat ini belum bisa dipastikan berapa kerugian material akibat peristiwa tersebut. Camat Abung Surakarta Apriyadi mengatakan, peristiwa sambaran petir bukan hanya menimpa rumah Sudarwin. Amplifier di masjid dekat kantor Kecamatan Abung Surakarta juga mengalami kerusakan. Memang hujannya sangat lebat dan banyak petirnya. Berita selanjutnya, kantor Bupati Lampung Selatan terapkan aplikasi Peduli Lindungi. Sekarang masuk kantor Dinas Bupati Lampung Selatan wajib memakai aplikasi Peduli Lindungi. Caranya dengan memindai barcode yang berada di pintu utama kantor sekretariat pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Terlihat cukup banyak yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang masuk ke kantor sekretariat pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dari pantauan Tribun Lampung, pada Senin 17 Januari 2022, dari pukul 9 hingga pukul 10:06 waktu Indonesia Barat, sekitar 70 orang yang memindai barcode di aplikasi Peduli Lindungi. Aliudin, petugas Satpol PP di kantor sekretariat pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengatakan, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi baru mulai diberlakukan pada hari ini, yakni pada Senin 17 Januari 2022. Baru mulai diberlakukan pada Senin ini, jadi kalau ada tamu yang datang, wajib untuk scan barcode di aplikasi Peduli Lindungi. Menurut Udin, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di kantor sekretariat pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sifatnya masih sosialisasi. Mungkin tahap sosialisasi sampai seminggu ke depan. Jadi kalau ada tamu yang tidak mengerti cara penggunaan aplikasi tersebut akan dibantu. Udin mengatakan alat barcode aplikasi Peduli Lindungi dipasang oleh Diskom Info Lampung Selatan. Nantinya semua tamu yang datang wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi tersebut.
Nantinya semua pintu yang ada di samping dan belakang akan ditutup semua. Semua tamu masuk menggunakan satu pintu, yaitu dari pintu utama. Jadi alat barcode Peduli Lindungi itu ditaruh di pintu utama tersebut. Berita selanjutnya, pelaku penggelapan belasan mobil rental diamankan polisi. Diduga gelapkan belasan mobil rental, seorang pelaku ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah. Pelaku yakni JK berusia 37 tahun yang merupakan warga Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar ditangkap pada Senin 10 Januari 2022 lalu di rumahnya. Kepala Satreskrim AKP Edi Korinas mendampingi Kapolres AKBP Oni Prasetya menjelaskan, JK ditangkap berdasarkan laporan korban S yang merupakan warga Kampung Nyukang Harjo, Kecamatan Selagai Lingga. Kasat Reskrim menyebutkan korban S menjadi korban penipuan pelaku JK sejak 2020 lalu, di mana korban merentalkan 3 unit mobilnya kepada pelaku. Pelaku ini merental mobil kepada korban sejak 2020 lalu. Mobil yang dirental dari korban sebanyak 3 unit. Setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, pelaku JK mengakui jika aksi penggelapan dan penipuan itu telah ia lakukan sebanyak 18 kali dengan korban lainnya. Saat ini yang masih dilakukan penyidikan yakni terkait penggelapan korban S. Untuk penyidikan korban lainnya masih menunggu laporan korban lainnya. Korban mengatakan sewa mobil antara dirinya dan pelaku berlangsung sejak Juni 2020 lalu. Oleh pelaku, mobil korban direntalkan kembali kepada orang lain. Alasan pelaku tidak dibayar, katanya travel sedang ramai, namun uang sewa 3 unit mobil sejak November 2021 lalu. Upaya korban melaporkan aksi pencurian dan penggelapan ke Polres Lampung Tengah karena selama beberapa bulan terakhir, pelaku tidak bisa ditemukan dan dihubungi. Keterangan pelaku JK kepada pihak penyidik Satreskrim Polres Lampung Tengah bahwa barang bukti 3 unit mobil milik korban S telah dijual kepada orang lain. Menurutnya uang hasil dari penjualan mobil-mobil rental milik korban telah dirinya gunakan untuk membayar hutang pribadinya. Dari hasil pengembangan kasus penggelapan dan penipuan oleh pelaku JK, polisi mengamankan barang bukti 1 unit mobil Xenia berwarna hitam dengan nomor polisi B1289PQM. Pelaku JK dijerat dengan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Berita selanjutnya, pengedar narkotika di Tulang Bawang dibekuk polisi. Seorang pria berinisial HP alias EW berusia 41 tahun merupakan warga Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Ditangkap petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres setempat. HP ditangkap pada Sabtu 15 Januari 2022 sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat di sebuah jalan yang berada di Kelurahan Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala. Dari lokasi penangkapan, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 6 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,41 gram, plastik klip kosong, kotak rokok kosong merek Gudang Garam, dan handphone merek Samsung berwarna putih. Anton menjelaskan keberhasilan petugas dalam menangkap pengedar narkotika jenis sabu ini merupakan hasil penyelidikan di wilayah Kecamatan Menggala. Informasi yang didapat bahwa sebuah jalan yang ada di Kelurahan Ujung Gunung Ilir sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Saat petugas tiba di lokasi, di sana sedang ada seorang pria dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Setelah dilakukan penggeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok. Pelaku saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mapolres Tulang Bawang dan akan dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.
Berita selanjutnya, TKP 308 Polres Mesuji amankan seorang pria pemilik senpi rakitan. TKP 308 Polres Mesuji meringkus seseorang pria yang memiliki senjata api rakitan di Desa Mekarsari, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada Minggu 16 Januari 2022 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Mesuji, Ibtu Fajrian Rizky mengatakan, penangkapan berdasarkan laporan polisi Resort Mesuji Polda Lampung pada tanggal 16 Januari 2022. Pelaku yang diamankan berinisial AN merupakan warga Tanjung Harapan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Fajrian menjelaskan, AN diamankan saat anggota Polres Mesuji sedang melaksanakan patroli di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya. Kemudian petugas mendapatkan informasi dari seorang pria yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z sedang mondar-mandir dengan gerak-gerik mencurigakan di wilayah Desa Mekarsari, Kecamatan Tanjung Raya. Dengan berbekal informasi dari warga, akhirnya anggota menuju ke tempat yang dimaksud dan mendapati satu orang laki-laki seperti yang dimaksud. Benar saja, saat dilakukan penggeledahan didapati satu pucuk senjata api rakitan. Senpi tersebut berwarna putih dengan panjang 20 cm dan berisi 4 butir amunisi aktif serta satu selongsong peluru. Fajrian mengungkapkan tersangka bersama barang bukti saat ini telah dibawa ke Mapolres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.